Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rida Zarhatian dengan NIM 23030174071 dari kelas PM 2023A. Di sini saya akan membahas terkait persamaan garis simbol parabola melalui titik simbolnya. Kemarin kita telah membahas tentang cara mencari persamaan parabolanya. Lalu kita juga telah membahas persamaan garis simbol parabola tetapi melalui gradiennya. Nah, sekarang kita akan mencari persamaan garis simbol parabola melalui titik simbolnya. Yang pertama, kita ilustrasikan terlebih dahulu. Nah, di sini misal ada parabola yang terbuka ke kanan. Nah, kemarin untuk persamaan parabola yang terbuka ke kanan, rumusnya adalah y min b kuadrat sama dengan 4p x min a. Nah, lalu kita akan mencari persamaan garis simbol. Baik, di sini tuh ada garis simbolnya. Misal garis simbolnya aku tulis gini. Nah, melalui titik simbolnya, jadi yang diketahui itu titik simbol ini di sini. So, titik simbolnya koordinatnya aku namain x1, y1. Ini. Nah, untuk mencari persamaan garis simbol G itu bagaimana sih? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari perpotongannya. Perpotongan antara garis G dan parabolanya. Kita tuliskan untuk persamaan parabolanya terlebih dahulu, y min b kuadrat sama dengan 4p x min a. Nah, seperti ini. Lalu kita tuliskan persamaan garis G-nya. Rumus persamaan garis ketika diketahui salah satu titiknya, maka rumusnya yaitu y min y1 sama dengan m x min x1. Nah, di sini kita akan mencari perpotongan dari dua persamaan ini. Nah, akan lebih mudah. Ini aku ubah menjadi x sama dengan terlebih dahulu persamaan yang garis G ini. Jadi kita hitung dulu akan lebih mudah, aku tulis di bawah sini aja y min y1 karena kita mencari x-nya mx min, kita operasikan dulu, jadinya y min y1 plus mx1 sama dengan mx. Nah, karena kita mencari x-nya aja, jadi kedua-dua kita bagi dengan m. X sama dengan y min y1 plus mx1 per m. Nah, ini kita udah nemu persamaan x-nya itu berapa. Nah, dari sini untuk x ini akan aku substitusikan ke persamaan parabolanya. Jadi langkah yang kedua, substitusi x ke persamaan parabola. Nah, kita substitusikan x ke persamaan parabolanya, tapi persamaan parabolanya y min b kuadrat sama dengan 4p x yang kita ganti ini y min y1 plus mx1 per m. Ini x nya min a, jangan lupa ada kita tulis. Nah, lebih gampang kita samakan penyebutnya. Jadi mx1 min AM per M. Nah, ini aku coba lagi, apa kan kedua dengan M. Di M Y min B kuadrat sama dengan 4P kali Y min Y1 plus M X1 min AM. Ini. Nah, selanjutnya agar lebih mudah kita nolkan salah satu rumusnya. Kita bisa langsung menghitung bahwa ini adalah M Y kuadrat min 2M BY min 4PY plus 4PY1 min 4PMX1 plus 4PAM plus MB kuadrat sama dengan 0. Kita lihat lagi, MY kuadrat min 2MBY min 4PY plus
4P Y1 min 4P MX1 plus 4P AM plus MB kuadrat. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita kelompokkan terlebih dahulu. Dari koefisien yang variabelnya itu sama kita kelompokkan. Maka MB kuadrat min 2MB plus 4P ini kan yang sama. Nah, itu variabelnya Y. Tapi yang lainnya itu berbeda. Jadi kita tinggal tulis lagi, tulis ulang aja. 4P plus 4PAM MB kuadrat sama dengan 0. Nah, seperti ini. Setelah kita ketahui, berarti A-nya siapa? A-nya itu M. Kita tahu persamaan garis sebenarnya. Jadi ini B-nya itu 2MB plus 4P. C-nya yang pada itu 4P Y1 min 4P MX1 plus 4PAM plus MB kuadrat. Nah, sudah seperti ini. Langkah yang ketiga bagaimana? Langkah yang ketiga kita recall materi yang sebelumnya yaitu tentang diskriminan. Karena ini kan persamaan garis ya, berarti garisnya ini menyinggung parabola. Yang mana kalau menyinggung artinya diskriminannya itu sama dengan 0. Maka langkah selanjutnya bisa menghapus materi di sini. Kita hitung diskriminannya kita sama dengan 0. Langkah ketiga. Karena menyinggung, maka diskriminan sama dengan 0. Sebenarnya itu min B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Nah, B kuadrat berarti ini kan 2MB plus 4P kuadrat min 4 A-nya berapa? M. C-nya itu yang panjang 4P Y1 min 4P MX1 plus 4P AM plus MB kuadrat kita sama dengan 0. Nah, setelah kita hitung ini tuh berapa? Kita hitung pelan-pelan, kita operasikan jadi 4M kuadrat B kuadrat M plus 16 MB P plus 16 P kuadrat min 16 MPY1 ini MPY1 lalu plus 16 lagi tapi MP ini harusnya PM kuadrat X1. Nah, lalu kita bisa hitung intinya lagi berarti 4 min 16 ya, min 16 PAM. Nah, PAM nya ini kuadrat 16 PAM kuadrat lalu plus negatif 4 M kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Jadi setelah kita hitung pelan-pelan hasilnya seperti ini. Jadi yang sama mana nih yang sama? Yang sama 4M kuadrat B kuadrat kita bisa catat aja untuk mudah. Nah, ini kan semuanya tuh mengandung 16P, 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 16P. Semuanya punya 16P. Maka agar lebih mudah kita sederhanakan aja. Kita bagi semuanya dengan 16P. Jadi MB plus ini berarti tinggal P aja min MY plus ini berarti M kuadrat X1 min ini berarti AM kuadrat sama dengan 0. Nah, sekarang kita kelompokkan koefisien yang variabelnya sama.
ada X1 sama A yang variabelnya M kuadrat. Jadi kita tulis aja lebih dahulu X1 min A kali M kuadrat. Nah, seperti itu. Lalu ada lagi nggak yang variabelnya sama? Ini ada M yang variabelnya sama, berarti B min Y sama dengan M. Sorry, sama dengan M. B min Y itu variabelnya M. Jadi kita tulis B min Y kali M. Nah, konstantannya cuma B aja, jadi kita B sama dengan 0. Nah, kalau di sini berarti ABC-nya siapa? A-nya ini toh A, ini B, ini C konstanta. Nah, kita udah ketemu nih A, B, C-nya. Selanjutnya kita akan mencari bagian menggunakan rumus ABC dari persamaan ini tadi. Kita masukkan ABC-nya. Oke, langkah selanjutnya, langkah keempat. Kita tulis di sini. Langkah keempat, mencari bagian. Rumus ABC-nya min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, kita masukkan min B-nya berapa? B-nya ini kan. Berarti min B min Y plus minus B kuadrat berapa? B min Y. Nah, ini agar kita tidak kesulitan, ini kita ubah aja B-nya jadi Y min B. Sama aja, tinggal kita kalikan ini lagi. Jadi di sini aku masukinnya biar mudah aja. Nanti langsung Y min B kuadrat min 4A. A-nya berapa? A-nya ini X1 min A kali C-nya P. Ini kan. Nah, 2A, A-nya nanti berapa? X1 min A, ini kan? Nah, jadi Y min B plus minus Y min B kuadrat min, ini kan 4P X1 min A. Ini agak familiar nggak sih? Ini itu bisa kita sederhanain dari persamaan parabola. Ini kan 4P X1 min A itu kan definisi ini kan. Nah, kita bisa ubah 4P kali X min A itu dengan Y min B kuadrat. Kita bisa gunakan itu, berarti persamaannya berubah menjadi Y min B kuadrat min Y min B kuadrat per 2X1 min A. Nah, selanjutnya, karena Y min B kuadrat min Y min B kuadrat itu sama dengan 0, maka akar dari 0 itu kan 0 sendiri, meskipun plus 0 min 0 itu kan sama tidak berarti ya. Jadi kita tidak perlu menuliskannya kembali. Jadi kita tinggal tulis aja min Y min B per 2 kali X1 min A. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita itu bisa ubah X1-nya ini untuk menggunakan persamaan ini tadi, menggunakan persamaan parabola. Nah, sekarang saya izin menghapus bagian sini. Nah, aku tulis di sebelah sini dulu aja. Misal Y1 min B kuadrat kayak gini. 4P X min A, X1-nya kan. Nah, ini itu bisa langsung Y1 min B kuadrat per 4P itu X1 min A. Nah, ini kan definisi X1 min A itu sama dengan Y1 min B kuadrat per 4P. Kita bisa ubah di sini. Jadi min B per 2 kali Y1 min B kuadrat per 4P. Nah, kalau dioperasikan, ini kita hitung dari sini, maka jawabannya adalah Y1 min Y per Y1 min B kuadrat
ke 2P. 2P nya kita bisa naikkan. K ini 2P per Y1 min B. Jadi inilah bagiannya. Terus bagian. Ini bagiannya. Nah, setelah ketemu bagiannya, kita bisa mencari persamaan garis hidungnya. Ini hapus. Persamaan garis hidungnya langkah kelima ya. Langkah kelima per garis hidung. Kita bisa nemu dari persamaan umumnya. Y min Y1 sama dengan M X min X1 ini. Lalu M nya kita substitusikan, berarti 2P per Y1 min B ini kan, terus X min X1 Y min Y1. Nah sekarang kita bisa kalikan kedua luas dengan Y1 min B. Jadi Y min Y1 min B dengan 2P X min X1 seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa pakai langkah percuma atau kita bisa menunjukkan B pada situasi ini. Misal min B plus B kan sama aja ini 0 kan, nggak berpengaruh kan. Kita catat saja sama dengan 2P X min X1 seperti ini. Nah, selanjutnya kita bisa kelompokkan Y min B min Y1 plus B. Tetap dua aja dengan 2P X min X1. Dan selanjutnya kita bisa minta izin menghapus ini. Nah, kita lanjutkan minta ini kita bisa ubah jadi Y min B min ini kan dibilang. Nah, kita min dengan ini Y1 min B kali Y1 min B sama dengan 2P X min X1 masih sama ya. Nah, kita bisa kalikan untuk utang dulu, kita operasikan. Jadi Y min B kali Y1 min B, terus kita kurangi Y1 min B kalikan dengan Y1 min B sama dengannya tetap sama, masih 2P X min X1 kayak gini. Nah, selanjutnya kita bisa sederhanakan seperti Y1 min B kuadrat min YB min B1 min B min Y1 min B kuadrat. Karena kita ada 2, jadi kita tulisnya. Nah, langkah selanjutnya kita bisa tambahkan kedua luas dengan negatif Y1 min B kuadrat. Negatif ya, berarti kita min B Y1 min B sama dengan 2P X min X1 min kita tambahkan berarti ini Y1 min B kuadrat. Nah, kalau kita lihat Y1 min B kuadrat itu kan formulanya dengan persamaan parabola ini. Jadi kita bisa definisikan Y min B kuadrat itu dengan 4P X1 min A. Kita tuliskan aja di sini Y min B Y1 min B sama dengan 2P X min X1 plus 4P X1 min A. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan lagi. Y min B Y1 min B sama dengan 2P X min X1. Ini kan juga bisa berarti ini X1 ini juga jadi 2P X. Jadi bisa
2x1 ini. Lalu kita bisa menggunakan 2A. Nah, kita hitung lagi A-nya. Sampai X min, sorry, ini kan min negatif plus 2 berarti bisa min 2A. Nah, jadi persamaan garis singgung parabola melalui titik singgungnya dengan parabola terbuka ke kanan, yaitu Y min B kalikan Y1 min B sama dengan 2P kali X plus X1 min 2A. Nah, inilah persamaan garis singgung parabolanya melalui titik singgung X1, Y1 ini tadi. Ini masih persamaan pertama yang terbuka ke kanan. Selanjutnya saya akan menggambarkan tabel berupa garis singgung parabola melalui titik singgung X1, Y1 dari kondisi terbuka ke atas, terbuka ke bawah, terbuka ke kanan, dan terbuka ke kiri. Di sini hapus. A. Sedangkan kalau terbuka ke kiri persamaan parabolanya 4P X min A negatif 4P X min A. Kalau ke atas berarti X min A kuadrat sama dengan 4P kali Y min B. Kalau terbuka ke bawah berarti X min A kuadrat sama dengan negatif 4P Y min B. Nah, selanjutnya tuliskan sini harus persamaan parabola sama garis singgung. Untuk yang kondisi terbuka ke kanan persamaan bolanya ini, persamaan garis singgungnya Y min B Y1 min B sama dengan 2P X plus X1 min 2A. Nah, sedangkan kondisi terbuka ke kiri persamaan bolanya ini, maka persamaan garis singgungnya Y min B Y1 min B sama dengan min 2P X plus X1 min 2A. Nah, kalau terbuka ke atas dan parabola persamaan parabola ini, maka persamaan garis singgungnya X min A X1 min A sama dengan 2P kali Y plus Y1 min 2P. Nah, kalau kondisi terbuka ke bawah persamaan bolanya ini, maka persamaan garis singgungnya X min A X1 min A sama dengan negatif 2P Y plus Y1 min 2B. Nah, jadi seperti ini. Jadi seperti inilah tabel agar lebih memudahkan untuk menghafalkan persamaan parabola dan persamaan garis singgungnya melalui titik singgung X1, Y1 dari berbagai kondisi. Nah, karena tadi kita telah membahas tentang materinya, sekarang kita akan membahas tentang bagian soalnya. Di sini ada soal, carilah persamaan garis singgung terhadap parabola Y min 4 kuadrat sama dengan 12X plus 8 yang melalui aksis negatif 8. Nah, di sini untuk menjawab soal ini, kita perlu menulis apa yang telah diketahui dalam soal terdahulu. Kita tuliskan diketahui persamaan parabolanya
Nah, absis dengan absis melalui absis negatif 8. Ditanya persamaan dari sini. Nah, untuk jawab pertanyaan ini kita identifikasi dulu persamaan parabolanya. Kira-kira terbuka ke atas, ke bawah, ke samping kanan, apa ke samping kiri. Nah, kalau dilihat dari persamaannya, dia terbuka ke kanan. Jadi kita ilustrasikan itu dahulu. Ini parabola yang terbuka ke kanan. Lalu absisnya di negatif 8. Berarti di sini negatif 8. Titik singgungnya ada garis di sini. Persamaan garis itu salah aku namain garis G. Nah, langkah pertama untuk mencari persamaan garis singgul G ini bagaimana? Yang pertama kita cari titik singgungnya dulu. Titik singgul. Nah, tadi kan absisnya udah diketahui negatif 8 nih. Sekarang untuk mencari titik singgulnya kita substitusikan negatif 8 ini ke persamaan parabolanya. Jadi substitusi absis sama dengan negatif 8 ke persamaan parabolanya. Jadi B min 4 kuadrat dengan 12, X-nya negatif 8 plus 8. Ini kan 0 ya, berarti 12 kali 0 min 0 min 4 kuadrat kita hitung biasa tambahkan nolnya. Jadi Y sama dengan 4. Jadi akan dituliskannya ini Y min 4 sama dengan 0, Y sama dengan 4. Jadi titik singgulnya negatif 8,4. Di sini 4. Nah, jadi ini negatif 8,4. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya yaitu mencari parameter dari parabola ini. Yang kedua, cari parameternya. Nah, parameter itu ada di persamaan parabola. Di sini parameter bisa untuk persamaan parabola yang membuka ke kanan 12 ini sama dengan 4 kali parameternya. 12 itu 4 kali parameter. Nah, di parameternya 12 per 4. Parameternya 3. Nah, setelah ketemu parameternya, sekarang kita mencari persamaan dari sinusnya. Langkah yang ketiga, please hapus bagian sini. Langkah yang ketiga kita langsung mencari persamaan dari sinusnya dengan rumus yang telah kita peroleh tadi. Apa tadi rumusnya? Y min B kali Y 1 min B sama dengan 2P kali X min X1 plus 2A. Ini kan berarti tadi kembali X plus 1 min 2A. Nah, tadi kan sudah diketahui X1, Y1 nya berapa, terus parameternya berapa. Kita sekarang tinggal masukin aja ke persamaan ini, persamaan garisnya. Bisa tahu kita tulis informasinya tuh belajar. Nih, X1 nya negatif 8, Y1 nya 4, terus A nya negatif 8, B nya 4.
Ini kita peroleh A dan B ini dari persamaan parabola ini. Jadi kita tinggal substitusikan aja. B-nya berapa? 4. Berarti Y min 4. Y satunya tadi 4. Min B-nya berapa? 4 juga. Terus 2P, P-nya 3. Lalu X-nya ada X plus X satunya negatif 8. Min 2 kali A-nya berapa? Negatif 8 juga. Nah kita operasiin aja. Ini kan karena Y min 4 kali 0, lalu ini 6, X min 8 plus 16, jadi 6X ini kan 0, 6X plus 8. 6X plus, sorry, ini 16 plus 48. Kita kalikan dulu. Kali ini 6X min 8 plus 16. Min berapa? Kalau benar kan ya? Berapa? Nah, kalau benar ini. Nah, lanjut aja kita 6X plus 48. Kita substitusi. Kita kalikan ini. Nah, akan lebih mudah. Kedua ruas kita bagi dengan 6. Jadi X sama dengan dari X min 8 sama dengan 0. Jadi X sama dengan negatif 8. Nah, kesimpulannya persamaan garis singgung terhadap parabola Y min 4 kuadrat sama dengan 12X plus 8 yang melalui aksis negatif 8, yaitu X min 8 sama dengan 0 atau X sama dengan negatif 8. Nah, seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan ketika mengucapkan, tetapi berbeda juga dengan apa yang telah saya tulis. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.